Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Video kali ini saya akan membahas mengenai tentang ciri khas sebagai konten kreator gitu ya. Karena memang masing-masing konten kreator itu harus memiliki ciri khas ya. Baik dia itu dari sisi gaya berpakaian ya, entah dia memakai topi, kacamata gitu ya, dia harus memiliki ciri khas tersendiri agar mudah dikenali oleh para audiens atau penonton. Itu yang paling utama. Nah, dari saya sendiri kalau mengenai hal ini, biasanya saya kecenderungan selalu memulai dengan jati diri saya yang seperti ini gitu ya. Gambaran saya itu tidak lepas dari topi, kacamata, kadang pakai kaos, dan pasti pakai sweater ya atau jaket. Dan di sini dapat bisa dilihat ya, jadi audiens atau penonton pun dapat mengenali, oh J2F Story itu karakternya seperti itu sebagai konten kreator gitu, dan suaranya pun memiliki ciri khas. Nah, mengapa topik ini akan saya bahas di video kali ini? Karena ini sangat penting. Semua yang kita akan upload di YouTube itu akan di-scan secara tersistematis untuk algoritma YouTube agar dapat mudah dikenali oleh audiens atau penonton. Jadi ketika video kalian masuk ke beranda gitu, mereka udah tahu gitu tanpa harus membaca subtitle atau tanpa membaca captionnya ya. Oh, udah tahu pasti itu tutorial seperti itu. Sudah terlihat dari tampilan, dari baik wajah, karakter orangnya seperti apa gitu. Jadilah dirimu sendiri gitu kalau misalnya jadi konten kreator. Mengapa selalu saya ingatkan dari video-video sebelumnya, biasakan tampilkan wajah kalian, tampilkan suara kalian, supaya nanti ketika kalian nanti dimonetisasi, YouTube sudah mengenali dari awal yang mana original, yang mana copy paste, yang mana re-upload dari video-video orang lain. YouTube sudah merekam gitu loh, jadi kalian bisa mempertanggungjawabkan video kalian nanti di masa yang akan datang ketika kalian akan mengajukan monetisasi. Dan YouTube juga mengenal, karena dari YouTube pun sendiri pasti ingin mengetahui dong, istilahnya untuk menjadi rekan atau partner affiliate di YouTube gitu loh ya, partner programnya gitu, orangnya siapa gitu. Dan juga mereka juga ingin tahu gitu, oh orangnya ini. Nah, itu akan direkomendasikan ke setiap penjelajahan atau pencarian di mana saya pernah berkunjung, dia akan tampilkan di situ. Oh, berarti kalau misalnya J2F Story itu karena dia adalah bagian dari tutorial untuk YouTuber pemula, berarti nanti dia akan direkomendasikan bagi penonton yang ingin mencari tutorial. Saya akan masuk di bagian di antara mereka gitu. Misalnya kayak Dan Jesse, Dian tutorial ya, dan banyak lagi ya. Nah, ciri khas itu yang dapat terlihat adalah dari gaya bicaranya. Misalnya saya cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa tambahan, misalnya seperti kalimat ini saya selalu gunakan itu sebagai penekanan intonasi supaya audiens itu dapat memahami suatu kalimat yang ingin saya sampaikan untuk menjadi suatu hal yang dapat meyakinkan seseorang atau meyakinkan penonton. Jadi jika kita menggunakan sesuatu hal yang ini dengan saya menggunakan, jadi kalau saya menggunakan benda ini akan menjadi seperti ini. Nah, jadi saya sudah berikan dua intonasi penekanan dengan kata jadi dan menjadi. Nah, yang menjadi
permasalahannya di sini. Saya sudah menggunakan kata jadi dasarnya. Permasalahan para tutorial itu udah karena menggunakan bahasa masing-masing negaranya ya. Terkadang ketika ditranslate ke bahasa lain itu terkadang suka rancu gitu. Makanya dalam penggunaan bahasa intonasi itu kalau misalnya ditranslate, karena sistem membaca bahasa yang digunakan itu tidak ada titik komanya gitu kalau misalnya tidak ada penekanan atau intonasi. Nah, itu ciri khas dari saya mengapa saya menggunakan kata nah jadi, karena, menjadi seperti ini, oleh karena itu. Nah, semua itu adalah intonasi atau bunyi untuk meyakinkan suatu hal kepada si penonton. Jadi gambarannya seperti itu untuk karakter diri saya gitu. Dan kedua juga saya selalu tampilkan wajah, dan terkadang juga kalau misalnya lagi terburu-buru saya cuma menampilkan suara gitu ya, tapi tidak lepas bagian dari wajah saya tampilkan di thumbnail seperti itu, dan juga saya tampilkan di channel, di bannernya ya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Coba deh kalau kalian buka konten-konten kreator ya, untuk tampilan layarnya pun atau backgroundnya pun ya, mereka kadang-kadang ada yang menggunakan remove background gitu, ada juga yang menggunakan ya seperti ini langsung aja gitu. Sedangkan sebenarnya background itu sangat penting agar terbaca oleh algoritma YouTube gitu. Jadi gambaran yang ditampilkan dan telah di-scan dan terekam, semua baik itu warna, baik itu bentuk, itu akan direkomendasikan ke penonton yang tepat gitu loh. Misalnya begini, saya mau kasih contoh ya. Kalau kita lihat ke Dan Jesse ya, lihat deh, lihat. Kalau kita lihat di sini ya thumbnailnya, dan ketika dia juga memberikan tutorial pada saat di videonya, dia menggunakan baju dan topi proyek ya, kerja di lapangan. Mengapa demikian? Agar rekomendasi dari algoritma YouTube itu terbaca bahwa tutorial ini pun bisa masuk ke tempat bagian konstruksi baja gitu, kontraktor gitu. Jadi tidak harus malu gitu. Makanya itu saya selalu katakan, kalau kalian memang ingin menjadi konten kreator, tampilkan wajah kalian. Karena ketika kalian tampilkan wajah kalian tampilkan gaya berpakaian kalian, itu mempengaruhi rekomendasi berdasarkan algoritma YouTube ke beranda-beranda yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan YouTuber pemula gitu. Nah, dengan seperti kayak Dan Jesse seperti ini ya, ini pasti akan direkomendasikan ke sana gitu ya. Lalu ada tampilan-tampilan yang oke, kita coba lihat di yang lainnya. Kita coba ke Brian. Nah, kalau bicara Brian tutorial, pasti dia tidak lepas dari handphone. Itu ciri khasnya dia, karena itu bagian dari pekerjaannya dia. Dan juga dia tidak lepas dari tampilan wajahnya dia langsung ya, dengan latar background seadanya ya. Ya seperti inilah mungkin ya gambarannya, karakternya Brian itu, walaupun sukanya lemeh gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ya, ini bahasanya kayak di sekolahin apa enggak sih gitu kan, tapi ya inilah karakter dia apa adanya gitu. Oke, seperti ini gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang menjadi ciri khas orang yang memang terkadang-kadang ngeselin, tapi itu ciri khas dia gitu. Dan itu adalah karakternya
konten kreator itu seperti itu. Jadi kita selalu harus bisa mengambil sisi positifnya lah. Kita harus bisa mengambil sisi positif ya dari konten kreator tersebut gitu. Dan mereka pun punya metode-metode atau cara-cara tersendiri gitu dalam memberikan tutorial kepada YouTuber pemula. Nah, YouTuber pemula kan juga harus bisa memahami bahwa mana yang baik kalian ambil, mana yang negatif kalian tinggalkan. Karena para konten kreator yang berhubungan dengan tutorial itu kan memberikan pengalaman, memberikan hasil riset berdasarkan apa yang mereka alami gitu, mereka ingin sampaikan. Benar atau tidaknya itu kan kembali dari pihak penonton dan untuk ternyata buktinya ada gitu kan. Nah, yang sangat disesali adalah ketika kalian tidak menjadi bagian atau menjadi diri sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada konten kreator, mereka tuh mencomot dari hal-hal yang sangat penting atau hal-hal yang bisa memberikan sebuah hasil sebagai eviden atau bukti, itu dicomot dari konten-konten orang lain. Itu yang sangat saya sesali gitu. Kenapa tidak memberikan hasil buktinya itu dari pengalaman konten kreator itu sendiri gitu? Kenapa harus comot dari konten kreator orang lain gitu? Misalnya dengan menjadi YouTuber pemula, menjadi affiliate program partnernya YouTube, bisa menghasilkan ratusan juta gitu kan, tapi pada dasarnya ternyata nggak sampai ratusan juta. Sedangkan kata-kata itu kan terlalu lebih-lebihkan gitu, dan itu sama juga menipu gitu. Jadi konten-konten kreator yang seperti itu saya rasa ambil yang positifnya lah, tinggalkan yang negatifnya. Itu saya rasa kurang tepat sih. Saya tahu untuk menarik perhatian penonton itu dengan yang terlalu wah gitu, itu juga saya rasa juga nggak semuanya penonton itu menarik gitu loh. Karena penonton itu datang ke tempat konten kreator tersebut ingin mengetahui ilmu dan pengalamannya saja gitu, nggak perlu diiming-imingi dengan jutaan rupiah. Walaupun memang kalau misalnya kalian ingin meraih sampai ratusan juta, ya kalian harus usaha, ya kerja gitu ya. Kita sebagai konten kreator, kita kerja apa adanya, apa yang kita bisa berikan kepada audiens, ya itulah kita gitu. Jadilah dirimu sendiri untuk menjadi konten kreator. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadilah karakter kalian, jangan ngikutin orang lain. Jadilah dirimu sendiri, nggak usah malu. Karena ketika kalian masuk sebagai konten kreator, kalian sudah harus berani tampil di depan gitu. Kalian harus bisa membuktikan jati diri kalian bahwa saya mampu loh, saya mampu gitu. Dan ciri khas masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya saya perhatikan ya, jangan sampai kalian nimbang, jangan sampai kalian bingung. Semuanya itu pilihan, tergantung dari kalian sendiri. Oke guys, jadi sambil kita bercerita ya mengenai ciri khas menjadi seorang konten kreator itu seperti apa, lebih baik kita sambil ngopi ya. Oh iya, kenapa kalau kita berbicara segala sesuatu itu ya di depan penonton atau untuk merileks dirinya kita, itu selalu kita gabungkan dengan kita ngopi atau kita sambil ngerokok atau apa gitu ya. Saya juga perokok sebenarnya, cuman saya tidak ingin tampilkan di depan penonton bahwa pada dasarnya rokok itu tidak baik buat kesehatan gitu. Saya tidak ingin seperti konten kreator yang lain yang tampil di depan umum, di depan publik, dan terkadang ada anak-anak juga yang suka nonton YouTube, kita tampilkan rokok. Itu juga saya rasa kurang tepat gitu. Walaupun kalian seorang perokok,
ketika kalian ingin menjadi seorang public figure, alangkah baiknya jangan tampilkan lah, karena kan kalau misalnya nonton YouTube itu kan di segala umur, di segala usia itu mereka bisa membuka YouTube gitu. Jadi sesuatu hal-hal yang tidak pantas gitu ya yang ditampilkan. Nah, itu dari saya untuk mengenai menjadi seorang ciri khas seorang konten kreator. Oke guys, kita cek ya di Google mengenai kriteria atau ciri khas. Lihat ya, kalau saya lebih kecenderungan punya ciri khas saya itu kalau untuk screen di layar video saya itu, karena saya ingin menjadi seorang partner programnya affiliate-nya YouTube, maka saya selalu membuka beranda itu selalu di awal sebagai tampilan awal video saya, agar supaya semua dapat terlihat gitu loh, bahwa ini loh YouTube gitu loh. Saya juga memperkenalkan kepada mereka yang tidak mengenal YouTube, tapi kayaknya udah nggak mungkin di tahun 2023 pasti orang sudah tahu YouTube gitu ya. Tapi setidaknya saya ingin membuktikan bahwa untuk menjadi seorang konten kreator itu, dengan tampilan screen beranda YouTube di depan saya ini, dengan adanya Google AdSense itu dapat membantu saya dalam memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian gitu. Contoh misalnya, yuk kita lihat ciri khas konten kreator. Ciri khas konten kreator ini. Di sini dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang konten kreator itu ada ciri khas ya. Jadi ciri khas konten kreator yang dapat kamu temui adalah banyak yang menggunakan platform tentunya ya untuk menyebarkan konten-konten mereka ya. Seperti saya kan kalau YouTube ya saya akan membuka platform YouTube gitu ya. Dan juga pasti kalau misalnya saya ada di Facebook, saya pasti buka Facebook, Instagram ya, blog ya, dan macam-macam. Jadi ciri khas itu penting teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin jadi konten kreator tutorial, coba tunjukkan ciri khas kalian, baik itu suara, intonasi, bahasa, dan itu menjadi salah satu identitas kalian agar supaya para penonton atau para audiens itu dapat mengenal kalian. Jadi penting ya untuk hal ini. Oke, itu dari saya. Bagi kalian yang ingin banyak pertanyaan mengenai hal apa saja yang ingin kalian tanyakan tentang menjadi YouTuber pemula, kalian dapat menulis kolom komentar. Nanti saya bisa memberikan masukan dan memberikan tips apa saja yang harus kalian lakukan. Itu saja dari saya teman-teman. Salam, sampai jumpa lagi di J2F tutorial khusus YouTuber pemula. Bye.